Ada seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan?" Atau kama qala. Lalu Nabi mengonfirmasi, bertanya balik, "Bagaimana kalau ada seseorang memohon kepada Anda dengan mengangkat tangannya?" "Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong." Gitu kan? Di depan rumah Anda 1 jam begitu, "Pak, tolong Pak." Kira-kira Anda beri atau tidak? Minimal kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda referensikan atau beri sesuai kemampuan Anda kan? Angkat tangannya. Dia jawab, "Saya malu kalau nggak ngasih." Apa kata Nabi? "Innallaha hayyun karimun." Allah itu lebih punya sifat peka untuk merasakan malu pada hambanya kalau dia tidak memberi ketika hambanya mengangkat kedua tangannya. Nah, nanti ada beda-beda posisi saat khatib Jumat, misalnya satu begini untuk khatib. Makmum mengangkat 2 tangan. Yang ketiga dia mengatakan, "Ya Rabb, Ya Rabb." Asmaul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asmaul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan doa yang langsung dimohonkan kepada Allah. Itu perintah. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria apa ujiannya? Diuji oleh Allah, hidup demikian lama sampai rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, maaf, monofos dan mandul. Kata medis gak mungkin punya keturunan. Maka beliau berdoa kepada Allah dan dalam doanya dimulai dengan Al-Asmaul Husna. Sebelum sampai ke doa itu di Ali Imran ayat 38 sampai 39, buka dulu Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ini perintah langsung dari Allah. Qulidullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'u biha. Qulidullah, kalau engkau punya masalah hambaku, dan tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'. Setiap yang hidup itu aku pasti akan uji dengan masalah. Itu kata Allah. Jangan disimpan sampai di situ, teruskan. Bukan untuk membebani hambaku dengan masalah, tapi untuk menaikkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Jadi ketika Allah titipkan masalah itu bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi dengan masalah itu kita diuji supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Ini Anda yang kuliah di UPI di sini, ada ujian nggak? Untuk apa ujian itu diadakan? Supaya bisa melihat kualitas peningkatan ilmu Anda dari masuk sampai naik tingkat. Kalau nggak ada ujian, nggak kelihatan kualitasnya bertambah. Logikanya begitu. Dan tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Karena rumusnya mengatakan hidup berbanding lurus dengan masalah. Yang hidup pasti punya masalah. Yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Karena orang yang tidak hidup, yang hilang masalahnya, selesai hidup. Baik. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Nah, baik. Siapa yang ingin punya masalah? Alhamdulillah. Baik. Yang lain wallahu a'lam.